Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara dan juga pemirsa RRI Net di mana saja berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini di acara Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Tanjung Pinang. Saya Jola Puspita tentunya bersama dengan rekan saya di malam hari ini. Dengan saya Mizuardi. Siap. Kak. Siap. Dengan tema kita di malam hari ini tentang apa tuh? Dengan tema kita pada malam hari ini musik tentunya pula. Perkembangan digitalisasi musik global dan tradisi di Kepulauan Riau. Iya, benar, Wah, ini sebetulnya berbicara tentang musik, ini anak muda sekali, betul tidak? Betul, Kak. Apalagi kita masih Gen Z ya. Iya, tentulah kita ya macam mana zaman sekarang, apalagi media sosial diselingi dengan musik gitu kan. Betul. Tentu pula kita pada malam hari ini tidak berdua aja gitu. Berdua saja, kita sudah kehadiran narasumber di malam hari ini. Iya, Kak. Kalau tidak salah tadi kata Ardi ada pantun untuk narasumber kita. Kalau tentulah kata pantun, ini bukan batang perkara batang. Tentu banyak susun tepian payah, bukan bujang sembarang bujang, sama-sama berkacamata. Cuma satu pakai satu tidak. Satu tidak ya. Oke. Tentunya nama yang pertama kita bersama dengan Bang Said Fakhrur Ar-Razi. Boleh pakai mic kita, Bang? Tentunya betul, Bang, selaku pegiat musik tradisi dan komponis. Betul. Betul. Oke. Selanjutnya Kak ada siapa? Selanjutnya ada Mas kita. Mas kita. Ya, iya Mas. Kalau dijual laku Kak? Yang satu abang, yang satu Mas. Iya. Ini ada Mas Kintiko Sukmo Aji. Halo Mas. Ya, betul halo. Mas Kintoko. Kintoko ya. Kintoko. Oke. Kintoko, ya. Aji aja. Panggilannya Mas Aji. Mas Aji. Selaku produser musik. Baik. Oke. Luar Gimana biasa. kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Kemarin katanya ke Malaysia. Iya, jalan-jalan. Oh iya, Liburan seru. anak-anak. Oh, Liburan jalan-jalan. anak-anak. Bukan urusan kerja ya, Mas. Kirakan naik haji karena haji kan? Oh iya. Kerja di Tanjung Pinang aja. Tanjung Pinang saja ya. Oke. Luar biasa. Kak. Siap, sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi tentang kita ada malam hari ini. Sebelum jauh, kita tanya dulu lah ya. Kalau Mas Aji ini sendiri sudah lama menyukai musik? Kalau menyukai kayaknya dari kecil ya. Dari kecil? kecil. Bukan dari lahir ya? Ya, nggak tahu saya. Oh, nggak Lupa tahu ya? kalau udah Oke. lahir. Kayaknya dari SD lah saya Dari sudah SD. dengarkan musik ya. Oh, itu pertama kali tuh langsung suka karena atau mungkin ada dukungan dari orang tua? Ya, saya rasa sih naluriah ya. Satu yang ritmis, melodis, indah itu kan biasanya sih akan disukai gitu lah ya. Seni kan. Iya. Oke. Baik Bang, sebelum izin sedikit agak naik sedikit boleh ya? Oke. Ini baru pas. Tapi Bang, kalau tentu berbicara proses yang berbicara hasil, tentu ada proses yang dilalui gitu kan. Kira-kira apa saja, bagaimana awal mengenal musik, prosesnya berapa lama, seperti apa gitu Bang? Kalau mengenal musik sebenarnya saya dari kecil kan. Jadi dari SD bahkan saya tuh dengerin album-album zaman dulu ya. Itu kan musik itu hanya bisa didapat melalui kaset pita. Oh iya. Masih zaman dulu analog. Kaset ya. Analog pita, masih pita. Jadi itu dulu uang saku kita sisihkan untuk beli zaman dulu lah. Alhamdulillah sekarang kan kita sudah bisa mendapatkan musik itu melalui cara yang sangat sederhana, download melalui atau streaming gitu kan. Jadi misalkan bisa beli dari Spotify atau dari Apple Music atau dan lain banyak. Kalau zaman dulu, terus terang saya nggak main musik dulu. Saya cuma suka Jadi saya mulai main musik itu sebenarnya SMA. SMA kelas 3, itu pun kelas 3. Kalau sebelumnya saya aktifnya lebih ke seni rupa sih. Seni rupa, oke. Itu terkait Mas Haji, prosesnya cukup panjang dari kecil, kemudian dia SMA baru bermain musik. Kalau abang kita saat ini macam mana? Kalau Bang Fahrur, boleh. Bang Fahrul boleh. Bang apa lagi? Said boleh. Wah, Bang Said boleh. Boleh. Mana-mana boleh. Jangan Bang yang lain-lain aja Bang Ya. Lebih kurang juga dengan Om Haji, artinya pengaruh kesukaan pun dari kecil juga. Iya. Kan? Terbilang dari SD juga. Dari SD kan? Juga. Kemudian dukungan juga ada dari kecil kan. Iya. Kemudian kalau menggeluti musik secara
intim dan giat itu malah habis sekolah menengah atas kan, habis SMA. Karena sebelumnya saya di musik pun belum terlalu aktif, terlalu intens, lebih ke tari. Tari. Nah, berarti selain bisa musik bisa nari juga. Pertama sekali dulu ya. Pertama sekali. Sebelum kenal dunia kelaki-lakian. Gitulah. Berarti lingkungan seni Kak ya? Hidup di lingkungan seni. Baik. Ada berarti Mas Aji, saya penasaran yang tadi yang pas kaset itu ya. Oke, masih penasaran. Penasaran masih. Iya, silakan Kak. Berarti kaset pertama kali yang Mas Aji beli itu dari siapa tuh? Enggak, saya tanya dulu, pernah lihat kaset enggak? Pernah. Pernah dong. Kan dulu kan masih ada Untuk kaset. Iya, kasetnya peta masuk dalam radio gitu kan. Iya, itu masih. Iya dulu sih zaman dulu kan. Tahun berapa ya? Mungkin 80-an ya. Belum lahir. Itu beli kan, kita beli di toko musik. Zaman dulu sih belum ada. Jadi mungkin di peraturan Indonesia belum ada istilahnya. Kan sekarang sudah tertib ya mengenai pembajakan itu. Dulu tuh banyak kaset bajakan. Jadi dari luar. Terus akhirnya tahun 8 berapa gitu ada mungkin penertiban ya. Jadi kaset-kaset itu sudah mulai ada kaset yang tapi udah jarang. Bahkan impor gitu. Jadi saya memang dari dulu dengerin berbagai macam banyak jenis musik. Saya nggak cuma suka rock atau jazz atau blues atau apa. Kebetulan kalau orang tua sih, karena saya orang Jawa, saya besar di Semarang, bapak saya orang Jogja. Bapak saya sih lebih banyak mendengarkan kayak wayang kulit, gamelan kayak gitu-gitu. Jadi ya itu karena pengaruh lingkungan saya, kawan-kawan, teman-teman gitu, sama mungkin paman-paman saya. Jadi dengerin musik rock, musik pop, musik jazz kayak gitu lah. Berarti istilahnya pop lah. Pop. Semuanya didengar ya. Iya, saya pun bisa dengerin musik Jawa tradisional Jawa. Luar biasa. Jadinya campur sari. Di sini pun karena di lingkungan kita di Tanjung Pinang kan banyak rekan-rekan yang memainkan musik tradisi Melayu, ya saya pun bisa dengar juga dan enjoy, maksudnya bisa menikmati gitu. Luar biasa Kak. Luar biasa ya. Kalau Hardi dulu suka musik apa? Hardi dulu musik kartun aja Kak. Musik kartun ya. Musik santai. Kalau Bang Said tadi ya. Bang Said. Kalau Bang Said sendiri sukanya dulu genre musik apa Bang? Lebih kurang sama dengan Om Haji. Sama lebih aja. kurang sama. Ya. Bukan meniru, tapi artinya cuman begini, cuman orang tua, di situ ada ibu ada adiknya gitu kan. Waktu saya masih kecil itu mereka juga senang mengkoleksi lagu-lagu kan, kaset-kaset itu ya. Nah, kemudian saya juga merasa di peralihan dari kaset ke sekarang ini. Jadi dulu juga dengerin lagu versi ibu sama adiknya ibu, itu kan ada dua dunia yang beda itu, karena sering dengerin lagu-lagu mereka. Jadi sudah sering dan asik dengar yang apa mereka putar gitu. Kalau penyanyi favorit gitu ada Mas Aji yang disukai dari genre mana gitu? Apa susah itu? Karena saya terlalu banyak suka apa ya? Terlalu banyak suka musik ya. Kalau saya bilang mungkin nggak tahu, Billie Holiday tahu? Itu jazz. Oh, musik jazz ya. Jazz Billie Holiday, atau kalau laki Marvin Gaye itu R&B. Mungkin itulah. Kalau vokalis ya, penyanyi. Baik Kak, terkait mengenali musik sudah cukup jauh gitu kan. Beberapa ada faktor keluarga juga, lingkungan keluarga, termasuk Bang Said tadi dari ibu sama tantenya, kemudian Mas Haji tadi dari kaset dan lain sebagainya. Tapi ya paling yang ada yang ingin ditanyakan Kak, setelah mengetahui terkait tentang apa itu musik dan lain sebagainya, sejarah munculnya musik, selanjutnya kami bertanya apa sih urgensi musik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang pecinta musik lah. Urgensi pentingnya musik dalam antara Mas Haji boleh dulu. Mas Haji boleh, Bang Said boleh. Ya Bang Said dulu. Bang Said dulu. Ini saling dorong-dorong ya. Saling dorong-dorong. Oh iya. Oke, tadi kita bukan sama Mas Haji, sekarang kita Bang Said pula. Oke, silakan Bang. Ini kan urgensinya ke pribadi gitu. Pribadi. Ya, kalau berbicara pentingkah musik itu, kini memang merasa sangat penting gitu. Hidup ya. Dengan adanya musik ya, kebatinan tuh terisi gitu. Selain lain ya. Itu sih urgensi ya. Artinya dapat ketika energi udah masuk ya,
kita bisa beraktivitas mungkin lebih baik gitu. Oke. Lebih bersemangat Apakah gitu. dalam keadaan galau aja kah atau keadaan senang kah? Alhamdulillah sampai sekarang galau yang berlebihan pun tak pernah Iya. merasakan. Manalah tahu gitu ada kan. musik. Oke, baik. Opsi selanjutnya dari ibadah artinya gitu ya. Oke. Ada musik juga ada yang bisa musik. bantu. Oke, berarti hiburan Bang ya. Oke, untuk hiburan untuk ngisi waktu kosong dan sebagainya. Mana yang punya pengalaman lebih mungkin Om Haji Mas mungkin. Haji Mas kali ya. Haji. Oke, kita berpindah ke Mas Haji. Kalau Mas Haji macam sama mana? aja lah sama dia. Sama aja pula Di copy lagi. paste ya. Jadi musik itu gini, musik itu tidak akan lepas dari kita. Iya. Dari bagian bahkan detak jantung kita pun ada irama kan. Ada Musik irama. itu kan irama, satu beat irama, Oke. kedua melodi. Iya. Jadi kita bicara pun itu tidak, maksudnya kita punya intonasi kan. Iya. Dari intonasi itu bahkan kita tahu oh orang ini dari mana, iya kan? Karena punya lagu dan punya ritme gitu. Jadi itu memang tidak bisa pisah dari kita. Coba kalau orang bicaranya nggak pakai intonasi ya, Iya. atau hey apa kabar, bagaimana? Itu Nah, kayak gitu kan baling-baling aneh kan? bambu. Lurus datar. Atau Oke. dia melonjak-lonjak gitu Oke. kan aneh, didengar nggak enak. Iya, iya. Gitu. Jadi ya memang musik itu bagian. Ya, kemudian kalau kita ngomong musik sebagai seni, seni pun bagian dari kita juga. Kita kan ada visual arts yang kita lihat cantik, bagus, indah gitu kan. Kemudian baru audio yang kita dengar gitu. Ya kurang lebih itu untuk penyeimbangan apa ya? Ya di samping ibadah ya, ibadah itu kan suatu yang wajib kan. Iya. Maksudnya ibadah yang syariat lah. Kalau kita agama Islam. Tapi musik itu penyeimbang spiritual, bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Iit tadi kan. Iya. Ya kurang lebih sama lah, kurang lebih itu. Oke. Oke. Berarti sebuah ungkapan yang mengatakan hidup adalah seni itu benar adanya Bang ya? Ya relatif, ya bisa benar. Bisa benar. Oke. Tapi sebenarnya Baik. kalau kita berbicara tentang musik itu memang kayaknya nggak bisa lepas dari kehidupan kita nih, Iya. ya kan. Mau Iya. kerja aja nih, Iya. ya kan sebelum pergi kerja dengerin musik. Mau bersih-bersih rumah dengerin musik. Apalagi ya kan? kalau di kamar mandi. Iya, sambil nyanyi itu ya. Oke, luar Nah, biasa. Kita lanjut ke Mas Aji nih ya. Oke, silakan. Kan Mas Ajinya juga bilang sebagai yang sangat menyukai musik gitu. Tapi bagaimana nih cara kita sebagai seorang pemula untuk membuat sebuah musik gitu, untuk mengenal musik, gimana tuh Mas? Ya itu pemula ya. Tadi ada dua, ada membuat sama menyukai. Kalau menyukai, ya saya rasa kalau sudah menyukai ya nggak apa-apa menambah khasanah aja yang didengarkan. Jadi jangan terlalu kotak. Saya cuman suka musik ini ya. Oke. Gitu. Ya saran saya sih kalau pemula dengarkanlah sebanyak mungkin jenis musik gitu ya. Jadi wawasannya tambah luas, kemudian sense-nya pun kalau ini penggemar atau musisi ini? Musisi. Kalau musisi apalagi kan? Kalau musisi lebih bagus lagi dia mengenali banyak jenis musik ya. Oke. Nanti kan apa yang cocok atau sesuai sama dia punya Karakter diri dia. ya. Oke. Karena kan sebagai seniman kalau dia berkarya dia harus punya satu karakter baru bisa dikenali gitu. Oke. Ya, selesai gitu aja. Luar biasa ya. Berarti kalau hanya sekedar penikmat, kita boleh mendengarkan semua genre musik gitu ya. Kalau penikmat dengerin yang dia suka aja nggak masalah. Oh, yang dia suka juga nggak masalah gitu ya. Mau Nggak suka perlu dengerin yang dangdut aja berat-berat gitu. kan. Tapi kalau seandainya dia musisi, malah. dia harus dengerin semua genre musik. Ya. Oke, itu sudah awal mulanya disampaikan oleh Mas Haji. Ya, ibaratnya orang sastra kan sebaik mungkin dia mempunyai banyak perbendaharaan kata. Oke. Iya kan, kalau dia cuma punya 1000 kosakata, Ya. pasti kan terbatas ekspresinya kan. Kalau Betul, dia betul. punya 100.000 kata di dalam kotakatanya, dia mungkin akan lebih banyak. Oke. Kalau dia punya 1 juta kata, lebih kaya lagi. Kan? Oke, berarti dia Gitu aja. pengembangan Iya, ya. betul. Kalau Oke. di puisi lah misalkan. Gitu. Puisi, baik. Kalau gitu kita beralih ke Boleh. Bang Said. Bang. Ya. Lain macam dia nengoknya. Oke, biasa kita kedai kopi, Bang. Ini agak-agak lain sebenarnya. Oke, Bang. Karena mengetahui tentang musik dan cara membuat musik juga disampaikan daripada Mas Haji tadi. Selanjutnya kita berpindah terkait perkembangan musik tempo dulu. Dengan tempo sekarang dengan masa sekarang lah, Bang ya. Tentu memiliki perbedaan. Di mana letak bedanya, kemudian bagaimana
bagaimana komposisi musik pada tempo dulu dan sekarang, khususnya musik global dan Kepulauan Riau. Oke. Sepengetahuan saya. Jadi saya pun takut bercakap terlalu berlebihan. Iya. Kemudian yang jadi poinnya di sini. Di sini ya. Oke. Kalau saya pribadi, kalau tempo dulu dengan sekarang tentu pasti jauh ada perbedaan. Betul. Ada yang hilang, ada yang baru. Ada. Kan gitu nih. Betul. Dulu mungkin pernah kita dengar nobat. Kita berbicara tradisi ya. Iya. Ada kesenian nobat. Iya. Ada gamelan di Kepulauan Riau. Ada nobat, ada gamelan. Sekarang tak ada lagi. Ya, betul. hilang gitu kan? Hilang. Dulu kita pernah dengar dangkung. Sekarang ada. Masih ada juga dangkung kan? Iya, tapi ada pergeseran. Itu salah satu contoh. Tapi kan akibat pergeseran ini kan banyak hal. Regenerasinya, sistem pewarisannya gitu ya. Kita tidak tahu juga bagaimana support system dari lingkungan mereka untuk mendukung kesenian itu bertahan. Kita tak tahu. Jadi kalau berbicara dulu dan sekarang, dulu memang masih sangat kaya dengan beragam bentuk kesenian ya. Pasti kesenian musik yang ada di Kepri dulu itu produknya lebih banyak daripada sekarang. Yang bertahan sekarang itu pun sudah ada pergeseran. Gitulah. Berarti boleh jadi akibat perkembangan zaman juga alat musiknya yang mungkin sudah tidak ada. Jadi pelakunya meninggal, pewarisnya tidak ada. Betul. Gitu kan. Berarti banyak sekali perbedaannya karena sekarang pun musik tradisi pun mengikuti zaman juga supaya ya tidak bosan mendengarnya gitu. Betul. Kan. Mungkin Kak Julia ada lagi? Boleh. Mas Aji dulu ya. Kita seling aja karena kalau sekaligus kita ada bagi-bagi gitu ya. Tak adil nih. Saya dapat jantan terus. Iya kan, harusnya kesini satu gitu ya. Mau lanjut tanya Mas Aji dulu nih. Kan Mas Aji ini juga punya studio rekaman. Nah itu boleh diceritain kapan ya di-spill berdirinya kapan sih itu Mas? Ya mulainya saya tahu berapa 2019 kalau tak salah, sebelum pandemi itu. Jadi saya buka itu 2019 di ruko. Kebetulan saya itu kontraktor interior lah, dan saya ada ruko yang lebih banyak dipakai di lantai 1 untuk workshop, dan lantai 3 untuk mes. Lantai 2 itu nggak terpakai, hanya untuk office office 1-2 karyawan saya yang bagian logistik. Jadi sisa besar sekali gitu. Terus ya karena saya punya beberapa alat yang di rumah, yang kebetulan di rumah waktu itu nggak muat kan, ya saya pindah ke situ untuk jadikan sekalian saya bikin studio latihan dan recording. Ya dari baru mulai mungkin setengah tahun, habis itu ada pandemi. Jadi stop. Tapi dari situ alhamdulillah, karena pandemi kan banyak tetap kegiatan dari sekolah, dari instansi yang mereka bikin kegiatan perlombaan dengan mengirimkan video live itu. Musik. Jadi alhamdulillah ya ada juga yang record untuk karena kan dulu kan kalau lomba kan secara langsung kan. Nah, karena ada pandemi lombanya online, digital, jadi dia mengirimkan materi video digital gitu. Ya jadi dari situ mah ya lumayan sampai sekarang. Dan saya bikin satu lagi di rumah sendiri di Batu Tujuh. Kenapa akhirnya Mas Aji memutuskan untuk kayaknya aku harus punya studio rekaman deh? Sebenarnya nggak bisa dijawab. Agak berat ya? Iya. Nggak bisa dijawab juga karena kan pasti panjang perjalanannya gitu. Ya harapan saya sih kalau satu dari sisi seniman ya. Saya sendiri saya pengen idealismenya pengen sebenarnya waktu itu karena saya punya band. Punya band. Saya punya band. Saya punya kebetulan karena semuanya sudah cukup sibuk ya, dan semuanya itu kebetulan orang teknik engineer semua kayak saya. Jadi drummer saya arsitek. Vokalis dan gitaris saya itu kerja di PU Kementerian, jadi dia orang sipil.
Jadi semuanya sibuk kemana-mana, proyeknya banyak lah. Akhirnya malah gak sempat ngumpul. Gitu. Wah, ini sih menarik sih tadi. Soalnya saya mau tanya tentang bandnya. Tapi kita lanjut nanti ya Mas ya, boleh ya? Selepas berikut ini ya. Iya, tadi kan saya sebut satu sebagai seniman, pengen bikin idealisme sendiri. Kedua sebagai bisnismen ya. Sebenarnya itu ya harapannya tentu ada bisa untuk bisnis sampingan lah gitu. Oke. Nanti kita lanjut ya Mas ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Kita masih di acara obrolan persembahan dari RRI Tanjung Pinang, dan di malam hari ini tentunya kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada bersama dengan Bang Said Fahrul Razi atau biasa dipanggil dengan Bang Aat ya. Bang Aat, iya. Oh salah ya Bang. Kemudian juga ada Bang Kintikok Sukmo Bang Aji ya. Dimana kita masih membahas mengenai perkembangan digitalisasi musik global dan tradisi di Kepulauan Riau. Betul. Boleh kita lanjut lagi kembali membahas pertanyaan kembali. Tadi ya kan masih banyak gitu Ardi ya. Langsung tembak langsung ya. Tembak ya, boleh. Luar biasa. Nanti tentunya dalam perkembangan musik dan lain sebagainya, tentulah periringan musik, sudah lama Abang berdua ini mengenal musik, terkait tentang bagaimana keadaan musik global dan musik tradisi Kepulauan Riau pada masa sekarang lah. Kalau Abang melihat kondisi sekarang, macam mana perkembangannya Bang? Orang melihat kondisi sekarang. Kalau pandangan Abang sebagai penggiat musik, kacamata penggiat musik, melihat musik tradisi sekarang di Kepulauan Riau gitu ya. Kepulauan Riau. Kalau secara perkembangan untuk di Kepulauan Riau, perkembangannya malah terbilang baik dan sangat bagus progres. Artinya gini, kita berbicara yang sekarang dengan bentuk instrumentasi alat-alat musik di Kepulauan Riau yang sekarang dan beberapa pelakunya baik komunitas ataupun anak muda yang sekarang menjamur, lumayan menjamur daripada dahulu kala. Kemudian terlebih lagi sekarang pengaruh dunia sudah dalam genggaman, jadi wawasan musik bertambah sehingga mereka pun membuat kreasi karya-karya musik tradisi, basis tradisinya malah lebih bagus dengan perkembangan yang lebih baik, perkembangan zaman dengan selera sekarang. Itu terkait tentang musik tradisi, perkembangannya sangat baik dan lain sebagainya dengan instrumennya yang baru. Tapi kalau kita bertolak dengan musik global pula, untuk Mas Haji, bagaimana melihat kondisi musik global tetapi dia ada di Kepri gitu? Apa jenis perkembangan itu seperti apa? Mungkin peminatnya kah? Tolak ukurnya dalam kacamata selaku Mas Haji, selaku produser lah. Ya kalau yang disebutkan musik global itu adalah mungkin pop ya, pop, rock kayak gitu-gitu. Untuk musik rock, terutama rock ya, perkembangannya sih bagus. Di Kepri? Ya secara umum di Kepulauan Riau yang setahu saya itu di Tanjung Pinang dan Batam ya. Ya bagus, banyak sekali band-band baru, bahkan band-band yang sudah cukup lama, yang sudah berdiri cukup lama ya, itu mereka konsisten untuk bikin karya-karya gitu, pop atau rock gitu. Mungkin di sini yang kurang adalah alatnya, bukan variasi jenis musiknya, maksudnya genre lah kalau bisa dibilang ya gitu. Jadi terbatas di musik pop, ya. Jadi kayak musik-musik lain yang misalkan seperti kayak jazz, blues atau musik-musik kontemporeri yang agak yang lebih orisinil itu jarang. Jadi kebanyakan rock. Dan banyak juga yang mereka mulai sudah membuat rilisan-rilisan ya di platform digital. Jadi saya rasa sih cukup bagus lah. Bagus. Berarti dia menggunakan media sosial untuk mengembangkan. Enggak, bukan media sosial. Mereka pakai platform digital. Jadi pakai agregator. Istilahnya agregator tuh mereka bisa rilis itu melalui Spotify, Google Music, YouTube Music, Apple Music segala macam. Berarti yang iTunes. Lalu sekarang berarti lebih mudah Pak ya untuk karena kita bisa rilis sendiri. Kita bisa
membuat musik itu diglobalkan. Artinya kalau tadi yang dimaksud dengan global musik itu ya itu bisa dipasarkan secara global. Berarti. Tapi Mas Haji, jadi sejauh apa sih sebetulnya pengaruh musik global itu terhadap musik tradisi di Kepulauan Riau? Di Kepulauan Riau. Pengaruhnya ya? Iya. Musik pop gitulah ya, jangan musik global ya. Karena musik tradisi itu sudah punya tempat sendiri kalau saya rasa. Jadi pengaruhnya ya bisa dibilang pengaruh secara langsung untuk musisinya atau untuk musiknya itu beda. Gitu kan? Iya kan? Untuk musisinya saya rasa karena pemain musik di tradisi pun bisa main musik pop. Dan begitu juga anak-anak pop ada sebagian yang mereka karena anak Kepulauan Riau dia juga main musik tradisi. Tapi ya tidak semua karena musik tradisi itu musik yang khusus ya. Jadi mereka punya kaidah-kaidah sendiri yang tidak seperti musik pop gitu. Itu saya rasa sih Bang Iit lebih paham ya. Terkait tentang musik tradisi tadi Bang luar biasa. Jadi kalau lah memang terkait tentang musik ini memang sangat luas cakupannya baik tradisi maupun global, apalagi perkembangan zaman yang begitu luar biasa gitu kan di media sosial apa segala macam yang platform-platform tadi yang sudah disebutkan. Tetapi kalau misalkan terkait tentang musik yang hari ini kita berkaca, memang banyak pegiat-pegiat musik, kemudian penikmat-penikmat musik itu sendiri banyak juga yang menyalahgunakan juga Bang. Ini saya meminta respon juga terkait tentang penyalahgunaan musik ini, apalagi di musik-musik yang global khususnya menyalahgunakan penggunaan musik itu Bang. Saya coba tanyakan kepada Mas Haji lah, karena terkait tentang musik global ini gitu kan. Mungkin saya perlu tahu penyalahgunaannya di apanya? Dalam artian yang sejatinya yang belum ibarat kata tuh yang sudah oke, dah baik dibuat seperti ini, tetapi dia mencoba untuk merubah, tetapi merubahnya itu tidak hal yang baik gitu. Mungkin contohnya kayak misalnya lagu Islami nih, tapi di DJ-kan gitu loh Bang, salah satunya kayak di DJ-kan gitu. Harusnya kan musik Islami kan nggak boleh di DJ-kan gitu. Iya saya nggak ngerti ya itu ya, karena di sini pun tidak, saya rasa nggak ada, dan itu kalau ada pun kita pun tidak melihat itu sebagai satu fenomena yang seperti apa ya. Karena kan lebih ke oknum. Orang bikin misalkan lagu religi, terus dibikin lagu house music diputar di nightclub misalkan. Ya saya rasa itu pun aneh lah, mereka juga nggak akan melakukan itu kan. Atau dibikin dangdut koplo terus penyanyinya seronok, itu saya pun tidak pernah melihat itu di Kepulauan Riau. Gitu. Jadi saya rasa sih anak-anak atau musisi-musisi yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya, terus di Batam pun mereka kalau pemain musik umum ya, musik pop ya masih oke-oke aja. Kalau kita ngomong hal-hal yang negatif ya pasti ada di semua lini, nggak cuma di musik kan. Dan itu kan misalkan main musik rock sambil mabok atau sambil apalah, itu saya pun nggak tahu. Tapi kalau di Pinang saya rasa saya nggak pernah menemui ya. Nggak ada sih. Saya udah ya penyalahgunaan yang seperti apa yang saya kalau penyalahgunaan itu semuanya bisa disalahgunakan kan. Gitu. Baik. Mungkin Kak Julia. Kita tanya sama Mas Haji lagi. Sebetulnya perbedaan musik global atau musik pop itu kan dengan musik tradisi Kepulauan Riau itu gimana Bang terletak perbedaannya yang sangat signifikan? Apakah dari mungkin cara bunyinya atau liriknya? Ya kalau ngomong musiknya ya pasti beda. Bedanya kan dia punya musik itu gini. Musik itu ada istilahnya, ada kalau kita ngomong yang tadi dibilang aliran atau genre kan, ya sama aja pertanyaan itu kan dengan jazz dengan rock bedanya apa? Atau ya beda gitu. Kayak tradisi itu kan dia punya instrumen sendiri, punya tangga nada atau skala sendiri, punya pattern atau pola yang dimainkan, pengulangan-pengulangannya sendiri gitu. Jadi ada pakemnya sendiri yang itu memang khas. Kalau apa khasnya musik tradisi Kepulauan Riau ya itu nanti ditanyakan ke ahlinya. Kalau musik pop sebenarnya nggak ada nggak ada pakem karena kan musik pop itu banyak sekali, atau musik modern atau disebut musik tadi yang di apa namanya ditajukkan musik global tadi ya.
Itu ada banyak sekali genrenya. Dari country, folk, terus blues, bluegrass, jazz pun ada banyak sekali. Ada pop dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau pop berarti bedanya dengan musik tradisi Kepri itu juga diletak di ini ya Bang, di musiknya cara apa kalau pop kan dia biasa ya bawaannya kayak kalau musik Melayu itu kan Kepri itu dia kayak ada kayak irama-irama syair gitu loh. Jadi bedanya itu di mana Bang Said? Mungkin durasinya kita tambah kali ya, Pak. Durasinya kita tambah ya, karena kita harus memperjelas definisi global music, musik tradisional gitu kan. Sebenarnya musik tradisi pun masuk ke dalam segmen global music sebenarnya. Jadi sekarang ya, untuk sekarang ini world music itu sudah masuk dalam global music. Jadi seluruh genre rumah, kamar, dan dalam kamar ada kamarnya lagi, itu semua dalam global music. Subsnya salah satunya itu root music, yaitu musik-musik tradisional. Bagian-bagian dari etnomusikologi gitu ya. Nah, berbicara tentang musik tradisi di Kepri khususnya, saat ini dengan hasil adopsi alat musik sekarang ini kan sudah hasil adopsi yang kita kenal, merdu indah dengan cengkok, nada yang manis dari alunan biola, akordion, gambus dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya hasil adopsi, ya kan, dari berbagai bangsa yang pernah menjadi pembaur, membuat kita, masyarakat kita merasa senang dan kita membaurkan diri dengan kebudayaan mereka. Jadi kan banyak bangsa yang mempengaruhi bangsa kita, ya kita pahami dulu ya. Banyak bangsa mempengaruhi bangsa Melayu gitu. Bangsa Melayu kini hadir juga karena hasil peleburan dengan berbagai bangsa. Nah, sekarang pun musik tradisional khususnya di Kepulauan Riau itu banyak kali perkembangannya. Ada yang musik tradisional secara populer, ada yang secara kontemporeri, ada yang berkembang secara apalagi ya, lebih ke klasik. Artinya tradisi dia penyajiannya Melayu klasik aja gitu. Kan banyak nih perkembangannya, ya kan? Dan bebas-bebas aja mereka mau membuat ragam bentuk musiknya itu seperti apa. Yang penting kaidah-kaidah yang dipakainya tetap dari embrio-embrio musik tradisional Melayu yang sudah dikenal mereka gitu kan, nggak ada masalah itu. Itu sih. Mungkin lebih di apa ya, perbedaannya tuh di alat musiknya kali ya Bang ya. Kalau di musik pop kan ada drum, kalau di musik tradisi kepulauan gitu Bang ada juga. Nanti mungkin Om Haji bantu ya. Kalau saya jawab dulu ya. Jadi gini. Berbicara musik tradisional pun semuanya musik tradisional ya. Berbicara baik itu drum, gitar, bass dan lain-lain itu juga musik tradisional. Bahkan gitar pun terbilang lebih tua daripada alat musik Melayu yang kita kenal sekarang gitu kan. Artinya musik itu cuma terbagi dua dahulunya, musik timur sama musik barat. Kita tergolong bagian musik timur. Musik-musik tradisional yang kita kenal ini tergolong dalam musik timur. Musik barat, di luar dari itu musik barat, ya kan? Nah, sekarang dipersempit lagi. Jadi untuk urusan alat-alat yang kita kenal seperti band-band ini kita bilang musik barat gitu ya. Nah, musik-musik Melayu yang berada di wilayah ketimuran gitu kan, wilayah ketimuran itu sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan perlakuan-perlakuan pada instrumentasi musik-musik barat gitu. Ya kan? Iya. Mungkin Om Haji tambahin aja Om. Itu sudah lengkap penjelasannya kalau saya rasa. Iya, kalau kita ngomong perbedaan di instrumennya, karena musik tradisi di Kepulauan Riau khususnya, alat yang dipakai terutama untuk akhir-akhir ini adalah hampir semuanya adalah musik adopsi. Alat musiknya ya, jadi ada biola kan dari Eropa. Ya kayak gitu, akordion juga dari Eropa gitu. Kemudian alat-alat perkusinya dari Timur Tengah kayak gitu. Jadi tapi karena kecerdasan leluhur kita dulu membuat satu karya yang baru dari alat-alat yang diadopsi dari mungkin pelayar-pelayar yang dulu mampir singgah ke Kepulauan Riau ini, mereka membawa budaya mereka dan kita adopsi. Jadilah satu karya baru yang merupakan campuran dari berbagai macam
harmoni, melodi dan irama itu sehingga menjadi musik yang sekarang, dan itu tidak akan pernah berhenti saya rasa karena budaya itu kan perkembangan. Jadi nanti ke depannya kita akan temui lagi dari komposer-komposer yang sekarang dan yang masa hadapan kan nanti akan ada satu karya-karya baru yang kita harapkan bagus gitu aja. Ya seperti yang dibikin sama Bang Iit ini kan banyak, dia kan komposer. Karyanya tidak sama dengan yang dulu, tapi kelihatan apa rootnya ada atau apa ya akarnya ada, ini musik Melayu. Jadi tentunya ada pengaruh dari musik-musik lain yang mungkin dia dengar kan gitu. Kak, kenapa tuh? Dari perbincangan yang hangat ini, Ardi menggarisbawahi terkait dengan karya. Boleh kali Kak kita untuk mengkilas atau mengulik daripada karya-karya mereka berdua? Boleh. Tentu kalau lah berbicara musik tradisi pasti jauh terbangnya, jam terbangnya jauh. Apalagi Mas Haji produser gitu kan. Boleh kali kita mengulik daripada hasil-hasil karya beliau gitu kan. Karena kalau hanya seperti ini aja apa sih gitu kan. Iya. Mana tahu Ardi mau diminta bikin lagu kali ya. Bikin lagu gitu kan. Terkait tentang lagu tradisi Melayu, boleh Ardi buat pantun bikin lagu gitu kan. Oke, kita mulai dari Mas Haji dulu Mas, terkait tentang sedikit karya-karya lah Mas. Oke. Kalau karya musik mungkin saya tidak terlalu banyak ya. Oke, produser. Jadi saya punya band, ada dan sudah rilis juga di platform digital. Band saya namanya Bait Baru. Ada beberapa single. Kemudian ada dari band saya yang lama juga namanya KIDT. Jadi ada beberapa lah. Dan ada karya-karya mungkin dari yang kawan-kawan yang saya ikut bantu kompos, ikut bantu aransemen juga ada sih yang sudah rilis ya. Dari kawan-kawan yang produksi musiknya di studio saya namanya Tata Gita Studio. Banyak juga yang saya bantu komposisi dan aransemen. Mungkin bisa singgah di channel YouTube saya di Tata Gita Musik gitu. Jadi bisa disaksikan di situ. Boleh ditengok nanti Kak balik. Boleh. Mau tahu alamatnya di mana tuh Mas? Kalau alamat studio ada di Batu 8 atas. Batu 8 atas ya. Ruko Tata Ruang, namanya Ruko Tata Ruang, di lantai 2 itu ada studio kami. Baik. Kemudian kita sedikit dengan Bang Said Boleh. Silakan Bang. Kalau Bang macam mana pula? Apa tuh? Kalau terkait tentang karya tadi, boleh lah. Ini sih banyak ya. Tentang karya, kalau karya pun tak banyak juga. Dan tidak, kalau Om Haji kan sudah ada beberapa karyanya sudah rilis. Kalau saya apapun yang saya buat belum pernah rilis gitu ya. Mudah-mudahan habis ini Om Haji mau produseri saya punya gitu kan. Kode-kode ya. Entahlah. Sarpati. Baik kalau gitu Kak, memang kalau sama memang Bang yang punya Bang Said mau diproduksi sama Mas Haji, kita langsung adukan aja tak berdua. Oh boleh ya. Boleh Kak. Bagaimana antara kolaborasi keduanya alat musik ini mainkan tentunya ya. Boleh Bang? Boleh Bang. Boleh ya. Boleh. Mendadak ya. Mendadak ya. Ini berarti boleh pegang alat musiknya. Boleh pegang alat musik dulu, Mas. Bukan bawa alat musik langsung main mungkin langsung gitu kan. Kita mau lihat kolaborasi antara Bang Said dengan Mas Haji untuk memainkan kedua alat musik ini. Kedua alat musik. Oke, langsung.
tangan dong. Wah, ternyata kolaborasi antara gitar dengan daf ya, Nak? Daf, bagus ya. Sangat luar biasa Kak ya. Itu membuat kita terlena ya. Terlena. Apalagi di malam hari ini gitu kan. Malam-malam gitu kan, sambil nongkrong gitu, sambil minum kopi. Iya, gitu kan. Sama-sama kawan-kawan. Oke, baik. Kak, kalau gitu kita tanya-tanya Kak ya. Tadi Ardi tanya Bang Aat. Kakak nanya sama Mas Haji. Oke, gitu gitar. Atau kebalikan. Oke, Mas, terkait tentang bermain gitar sejak kapan sih, Bang? Untuk bermain gitarnya. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan obrolan budaya persembahan dari RRI Tanjung Pinang, di mana memang mengangkat tema perkembangan digitalisasi musik global dan tradisi di Kepulauan Riau. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Mas Aji dan Bang Iit. Oke. Sesuai dengan tema kita belum mengulik lebih jauh. Saya mau bertanya sama Bang Iit dulu nih. Nah, berbicara tentang digitalisasi, ya kan? Kalau kita melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, nah, bagaimana perkembangan teknologi dalam mempengaruhi industri musik tradisi hingga saat ini? Khususnya tradisi ya? Iya, khusus tradisi. Khususnya tradisi, kalau gitu gini aja. Saya buat perbandingan sedikit antara Kepulauan Riau sama beberapa wilayah di Jawa gitu ya. Kenapa kita banyak dan cenderung asik dan mendengar populasi karya musik tradisi dengan berbagai kemasan dari mereka ketimbang kita sendiri, ya kan? Artinya kegemaran dan keaktifan pelaku dan penggiat itu juga harus dibarengi dengan itu salah satunya manfaat yang ada di dalam dunia digital, salah satunya dalam publikasinya, kemudian pengemasan karya supaya bisa dipasarkan gitu kan, karena semuanya sekarang sudah instan dan cenderung mudah. Jadi tidak ada salahnya kita kasih kaum muda ataupun pelaku kesenian musik tradisional tuh lebih aktif gitu dalam penggunaan teknologi. Nah, itu sih. Oke, berarti pengaruhnya begitu besar ya? Akan besar, artinya kan ketika kita mau memperkenalkan kemelayuan kita dalam bentuk musik kepada halayak atau di luar Kepulauan Riau, ya salah satunya dengan cara itu, karena semuanya udah gratisan, semuanya mudah. Kemudian apapun yang pengen kita pelajari dalam sistem produksinya, perekaman dan lain-lain sudah berbagai media bisa kita himpun pembelajarannya, salah satunya YouTube misalnya gitu kan, untuk belajar rekaman secara dasar ya kan, nggak ada masalahnya supaya bisa memproduksi kemudian publish secara digital gitu kan. Ya kalau misalnya itu secara masif dilakukan pelaku kesenian tradisi di Kepulauan Riau, saya rasa orang juga lebih banyak akan kenal dan akan tahu tentang Kepulauan Riau dan semakin penasaran. Kalau jadinya seperti ini, artinya musiknya sudah jadi seperti ini, terdengar indah di mata masyarakat luar, mereka akan penasaran juga, oh tradisinya seperti apa, yang betul-betul klasik dan aslinya seperti apa, ya kan. Secara nggak langsung mereka akan penasaran itu. Kita dengar kejawaan sekarang yang populer juga, kita akan pengen tahu tradisinya gimana sih yang aslinya gitu. Ya lebih kurang gitulah salah satu manfaat dan pengaruhnya dalam digitalisasi untuk musik tradisional. Oke. Itu terkait tentang perkembangan musik. Terus dampak ya. Kita beralih ke dampak, tentu dampak positif dan negatif Mas Haji. Tapi maaf, kalau untuk perkembangannya mungkin bisa juga ditambahkan. Ke Mas Haji. Karena beliau dalam sudut pandang produser ya, yang memproduksi sebuah musik karya, artinya punya pandangan tersendiri untuk Kepulauan Riau. Nah, artinya beliau pasti punya pandangan bagaimana sih kemelayuan di sini bisa bangkit atau enggak gitu kan. Boleh Mas? Boleh saya tambahkan ya. Mas. Jadi dari sisi lain, di samping di luar dari kesenian itu sendiri kan, jadi kita kan akan menggalakkan satu atau mempromosikan lah, mungkin lebih tepatnya itu apa sih yang ada di Kepulauan Riau. Kan banyak seni. Kepulauan Riau itu terkenal dengan sastranya, saya rasa sih lebih sastra, karena memang induk dari bahasa Indonesia sendiri kan dari
bahasa Melayu yang kita kembangkan, kita tambahkan dengan bahasa daerah, bahasa serapan dan seterusnya. Musiknya sendiri kan banyak hal yang sebenarnya kalau dari musisi di Tanjung Pinang ini, musisi tradisi maksudnya dalam konteks ini kan yang saya tambahkan dari Bang Iit tadi, itu bisa dipromosikan lebih bagus karena kita pun punya alam yang tidak kalah indah dengan tempat-tempat wisata lain di Indonesia loh, di Pulau Bintan ini. Betul. Kita punya Lagoy, punya Bintan Utara, punya Trikora itu, dan kita punya seni musik yang keren gitu. Jadi memang sangat perlu untuk lebih digalakkan lagi musisi-musisi tradisi untuk membuat karya yang didigitalkan dan dipasarkan dengan platform-platform yang sudah ada. Termasuk itu satu, kedua supaya musik ini tetap menurun atau berlanjut karena namanya tradisi itu kan sebenarnya turun menurun artinya, iya kan, turun menurun. Agar tadi saya dengar juga dari Bang Iit kan bahwa ada beberapa bentuk musik instrumen yang sudah mungkin bisa dibilang punah gitu ya. Jadi itu kenapa coba tidak dihidupkan lagi, mungkin dengan support dari pemerintah atau bagaimana, atau mungkin dari pihak-pihak lain yang berkaitan ya, mungkin dari sanggar-sanggar seni musik. Dan mereka membuat satu tutorial, seminar, bahasan kayak gitu. Jadi itu supaya musik itu tetap lestari gitu, tetap dihidupkan kembali. Ya. Dan kemudian diproduksi, tentunya diproduksi, dibentuk dalam digital, disebarkan atau dijual, dikomersialisasi sehingga musisi sendiri ya kalau bisa kan bisa hidup dari seni gitu. Baik, luar biasa. Tapi ini dari kacamata Bang Aji sendiri nih ya, kan kalau kita balik ke zaman dulu dibandingkan sekarang, itu seberapa besar sih pengaruh teknologi itu untuk apalagi dari sisi musisinya gitu? Ya seberapa dulu, mungkin kita mundurnya nggak usah jauh-jauh ya, mungkin 30 tahun atau 20 tahun lalu lah. Untuk produksi musik sendiri itu tuh tidak bisa bahkan kita sendiri. Karena dulu harus ke recording studio dan semuanya analog. Analog itu adalah era sebelum digital. Karena kan kita bahasan ini digital. Analog dulu pakai pita, rekamannya langsung. Jadi kalau salah diulang segala macam. Ya itu mungkin pembahasannya bisa panjang sekali. Pengaruh teknologi yang ada sekarang, bahkan sekarang seorang musisi pun bisa mempunyai studio rekaman dalam kamar tidurnya sendiri gitu. Itu sebegitu mudahnya. Jadi karena begitu mudahnya sehingga kadang-kadang musisi itu terlena gitu untuk tidak berkarya. Jadi alangkah baiknya kalau dari kawan-kawan musisi itu selalu membuat karya dalam bentuk digital itu kan, maksudnya mereka berkarya sendiri. Karena musik satu komposisi penuh itu bahkan bisa dikerjakan sendiri kok gitu. Dengan perangkat-perangkat yang ada sekarang. Dan ada satu lagi kan, sekarang sudah timbul namanya AI atau Artificial Intelligence kan. Itu bahkan kita bisa membuat musik dengan bantuan AI itu. Gitu. Ya tentunya ini saya rasa ada beberapa musisi atau komposer yang merasa terancam dengan kondisi seperti ini. Dan seniman lain karena sekarang banyak seniman digital, entah itu dari visual arts maupun musicians atau desainer, mereka ada yang agak protektif terhadap AI. AI itu sebenarnya kalau dimanfaatkan betul malah bagus kalau saya bilang ya. Ya itu kalau dibahas pun bisa lebih panjang lagi. Saya lanjut aja pertanyaan. Berarti itu merupakan salah satu dampak positif juga Kak Iya pasti. Kalau kita selalu melihat dengan positif, ya insya Allah bisa digunakan dengan semuanya baik. Bisa hasilnya positif lah. Berarti dengan pengembangan digitalisasi dampak positif sangat banyak memudahkan kita untuk memproduksi musik. Apalagi sekarang kalau kita memperkenalkan musik tradisi khususnya kan bisa melalui ya tadi seperti platformnya dari Instagram, YouTube gitu ya. Kalau zaman dulu sepertinya memperkenalkannya gimana tuh Bang? Lebih ke acara-acara ya? Salah satu radio juga. Iya radio ya. Radio. Oh dulu radio ya Bang ya. Yang jelas nggak gratisan ya. Jangan gratisan kalau saya bilang jelas jangan gratisan. Biayanya besar dulu. Ya musik itu skill yang menurut saya patut dan sewajarnya dihargai. Dihargai dengan imbalan yang pantas lah. Karena tidak semua orang berbakat musik dan latihan musik, investasi peralatan musik itu
biaya yang cukup tinggi saya rasa. Dan semua musisi pasti setuju dengan saya untuk hal ini. Memang. Kalau untuk kadang-kadang kalau untuk berbicara tentang karya tentu berbicara tentang prosesnya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Berarti mungkin ada boleh lah terakhir ya. Kayaknya udah di penghujung nih Ardi. Iya, kita boleh. minta harapannya aja dan juga closing statement dari kedua narasumber kita di malam hari ini. Kita mulai dari Bang Aji dulu. Boleh, Bang? Silakan. Dari sisi musisinya. Harapan ya? Iya. Harapannya sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Harapannya supaya rekan-rekan adik-adik kami yang musisi-musisi muda itu jangan putus untuk selalu berkarya. Terus belajarlah dari sekarang kan mudah sekali belajar. Kita banyak sekali sumber-sumber yang bisa baik secara langsung maupun tidak langsung bertemu dengan teman-teman atau seniornya yang lebih kompeten, kemudian belajar dari YouTube contohnya misalkan atau dari literatur. Kalau saran saya karena sekarang kan banyak sekali informasi pengetahuan yang dalam bentuk kayak singkat-singkat gitu. Menurut saya sih jangan ambil dari yang terlalu seperti itu. Jadi lebih bagus kalau mau belajar secara serius dengan literatur atau tutorial YouTube yang lebih lengkap gitu, atau lebih bagus lagi punya guru. Gitu. Tapi ya gurunya harus yang kompeten lah. Gitu. Seperti Bang Iit inilah contohnya misalkan. Kalau untuk musik tradisi ya. Gitu. Kalau Bang Iit sendiri gimana nih harapan dan harapan ya kalau gini harapannya untuk seluruh pelaku kesenian musik tradisional di Kepulauan Riau dan saya sendiri ya. Jadi saya juga ingin berikan harapan untuk saya sendiri sekalian. Jangan pernah membatasi atau terbatas terhadap ruang gerak dari sistem pewarisan. Kita berbicara musik tradisi supaya keberlangsungan musik tradisi tetap terjaga. Ya itu aja. Oke Ardi, kita kembali menyaksikan kolaborasi antara Mas Aji dengan Bang Iit tentunya. Sudah tidak sabar lagi kan tadi kita sudah mendengarkan, sekarang kita dengarkan kembali. Gas Bang? Gas. Oke, silakan Bang. Dan saya Mizwardi, kalau harum pucuk selasih, manakan sama si pucuk paku. Kami ucap terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Kami kerja-kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.